dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi dalam Health Matters, dan tadi kita sudah membahas mengenai persiapan atau langkah-langkah para penderita diabetes ini untuk menjalani ibadah puasa biar lebih khusyuk ya dok ya. Bisa dijelaskan mungkin lebih detail lagi persiapan seperti apa yang harus dilakukan oleh para pasien ini, mungkin berkonsultasi lebih jauh-jauh hari dengan dokternya seperti itu dok? Pada prinsipnya pasien-pasien diabetes yang diizinkan berpuasa itu kriteria satu sebetulnya, gulanya harus bagus dulu. Sebelum berpuasa gulanya sudah harus terkontrol, sehingga ketika puasa kita akan lebih yakin gulanya akan tetap terkontrol. Karena yang kita khawatirkan adalah ketika berpuasa justru terjadi peningkatan kadar gula darah yang bisa berpotensi berbahaya. Atau ketika dia salah minum obat, justru gulanya hipoglikemi, drop. Jadi semakin lama dia persiapkan sebelum bulan berpuasa akan jauh lebih baik, karena kontrol gula darah tidak dapat dilakukan dengan cepat. Biasanya butuh waktu berapa bulan gitu dok untuk para pasien yang akan menjalani ibadah puasa untuk mungkin mengontrol? minimal sekitar 2 bulan atau lebih baik ya, supaya kita tahu gulanya sudah terkontrol berbulan-bulan sebelumnya baru dia memasuki bulan puasa. Ya, jadi kemudian juga beberapa jenis makanan yang harus dihindari pada saat berbuka puasa juga harus diingat bahwa tidak berarti karena dia sudah berpuasa sepanjang hari dari pagi sampai siang sampai sore, berarti pada saat dia berbuka dia bisa langsung makan yang manis-manis segala macam. Makannya jadi malah nggak kontrol gitu ya karena mikirnya puasa gitu. Betul. Jadi tetap diizinkan untuk berbuka puasa dengan yang manis-manis, tetapi jumlahnya sedikit. Ya, setelah itu dia harus makan seperti biasa. Jenis makanan juga harus tetap diperhatikan. Ya betul, seperti sebelum dia berpuasa. Ya, cuma bedanya timingnya saja yang berbeda. Ya. Nah kalau untuk para penderita diabetes, kalau misalnya telat nih, tadi dokter katakan sebaiknya 2 bulan, tapi kalau sekarang kan sudah semakin mendekati, apakah ada kata telat atau tidak dok untuk para penderita diabetes ini untuk memeriksakan diri dulu? Tetap jika memang pasien ingin menjalankan ibadah puasa, tentu dia tetap harus segera ke dokter, ya, karena kondisi diabetes setiap orang sangat berbeda-beda. Siapa tahu memang gula sudah tidak terlalu tinggi, jadi pasien tetap diizinkan buat berpuasa. Tetapi memang jika gula belum terkontrol, mungkin rata-rata misalnya gula darahnya masih di atas 300-an, kita sangat menganjurkan untuk tidak melakukan puasa. Ya, atau jika pasien sedang sakit berat, kita juga tidak sarankan untuk berpuasa. Nah, dengan berpuasa ini kan ada pengurangan kalori juga di tubuh seorang pasien ya dok ya. Terus pola makannya juga berubah. Kemudian ada dengan kita daerah tropis ini dehidrasi itu berbahaya dok ya buat penderita diabetes? Sangat berbahaya. Jadi kalau gulanya terlampau tinggi, gula itu akan keluar lewat urin. Dan glukosa di urin itu akan menarik air, sehingga biasanya memang pasien diabetes yang gulanya belum terkontrol, dia akan mengeluhkan banyak buang air kecil. Ditambah dengan kondisi dia berpuasa, tidak minum, akan membuat dia semakin dehidrasi. Itulah salah satu alasan mengapa pasien yang gulanya belum terkontrol tidak diizinkan untuk berpuasa. Karena sangat dikhawatirkan terjadi dehidrasi itu. Nah, kalau terjadi dehidrasi pada pasien, yang harus diambil langkah pertama adalah dengan membatalkan puasa, begitu? Terpaksa, iya. Ya, jadi ada beberapa kondisi di mana pasien dianjurkan untuk membatalkan puasa. Satu, jika terjadi hipoglikemia. Penurunan kadar gula di dalam darah. Yang ditandai dengan gejala tadi bergemetar, ya, jantung berdebar-debar, keringat dingin, atau sampai pingsan. Kita cek ternyata gulanya di bawah 70, sangat dianjurkan untuk batal puasa. Selain batal puasa, ada tindakan medis yang diambil oleh dokter jika dalam terjadi hipoglikemia dalam kondisi yang pasien masih sadar penuh, cuma karena dia bergemeteran, pusing segala macam, dia harus segera mencari yang manis-manis, gula. Kalau perlu gula pasir langsung dia hisap-hisap. Gula yang langsung dimakan begitu ya? Yes, ya. Atau air dicampur gula, sirup, teh manis, apapun yang manis-manis, permen, boleh langsung dimakan untuk menaikkan gula dengan cepat. Gitu. Jika terjadi sudah sampai tidak sadar. Nah, kalau sudah sampai tidak sadar, sampai pingsan dok? Jangan sekali-sekali memberikan makan atau minum pada kondisi tidak sadar. Karena justru berbahaya, dapat tersedak. Jadi kalau misalnya tidak sadar, keluarga ada yang mengetahui, langsung segera bawa ke emergensi. Gitu. Karena semakin cepat semakin baik. Jika terjadi hipoglikemia berkepanjangan, dapat terjadi kerusakan otak yang permanen. Iya. Gitu. Ini akan berkomplikasi ke berbagai macam penyakit lagi ya dok ya, karena hipoglikemia ini atau karena diabetes ini ya dok ya. Kemudian dok,
kondisi seperti apa ini pasien yang betul-betul tidak disarankan untuk bisa menjalankan puasa, Dok? Pertama sakit berat, ya misalkan sedang ada dirawat di rumah sakit karena berbagai penyakit, misalnya serangan jantung, ada kondisi gagal ginjal, tidak dianjurkan. Atau gulanya betul-betul belum terkontrol, masih rata-rata di atas 300-an, tidak dianjurkan. Beberapa pasien yang sudah menggunakan insulin, injeksi insulin yang multiple, artinya mungkin suntik bisa 3-4 kali sehari, ada perlu dipertimbangkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Jika memang masih ingin menjalankan ibadah puasa, tetap ingin berpuasa nih, Dok. Seperti apa? Itu nanti sangat individual, harus berkonsultasi dengan dokter dulu. Jika memang tetap ingin, kita akan awasi dengan sangat-sangat ketat. Dan dosis insulin biasa kita akan ubah, dan jenis insulinnya juga biasa kita pakai insulin yang jenis cepat, yang kerja cepat dan kerja jangka panjang, bukan yang kerja menengah. Gitu. Jadi intinya harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Apalagi dengan seorang penderita diabetes yang sudah tinggi begitu ya, Dok ya. Yeah. Kadar gula di dalam darahnya. Baik pemirsa, kami akan membahas lebih lanjut lagi mengenai pasien atau penderita diabetes ini untuk menjalankan puasa sesaat lagi, usai jeda. Dipersembahkan oleh